Pada hari aku mendengar kabar kematian cinta pertamamu, suamiku, Rizky Pratama. Rizky, jangan lompat. Melompat dari dan aku pun ikut terjatuh karena kecelakaan. Anak kita juga mengakhiri hidupnya. Saat membuka mata lagi, kami kembali ke 7 tahun lalu. Saat kami saling bertatapan, kami tahu bahwa dia juga terlahir kembali. Aku dan Rizky Pratama pernah menikah selama 7 tahun. Dia membenci wajahku yang semakin kasar dan kusam, mengatakan bahwa aku mengeluarkan bau amis minyak goreng dan ikan yang menyengat. Selama 7 tahun, dia bahkan malas menyentuhku. Suatu kali, dia mabuk. Tidak hanya memaksaku, bahkan saat diranjang, ternyata nama wanita lain yang dia panggil, Berilah aku tahu. Dia punya cinta pertama yang tak bisa ia miliki, Dewi Lestari. Bisa bersama. Namun, pada hari kami melompat dari atap, anak kami sudah berusia 6 bulan. Rizky. Indasari, di kehidupan lalu, kalau saja Dewi Lestari tidak pergi ke luar negeri, kamu terus menggangguku. Aku pasti sudah kabur jauh bersama Dewi. Di kehidupan ini, aku ingin memberitahumu, jika aku memilih Dewi seumur hidupku, betapa bahagianya hubungan kita berakhir di sini. Baiklah, sesuai keinginanmu. Selamat siang, Bu Indah. Mama, kenapa kita ke sini? Ya? Karena hari ini adalah ulang tahun putri yang ke-6. Mama akan merayakan di puncak Cloud Tower. Ulang tahun putri. Oh, putri paling sayang Mama. Bu Indah, Grup Surya Kencana kita sudah menjadi perusahaan terdepan di Kota Gemilang. Bapak meminta Anda untuk lebih menjaga kesehatan. Peluncuran produk baru Anda semalam membuat Anda sibuk sepanjang malam. Apakah Anda mau berganti pakaian dan beristirahat sebentar? Bapak akan segera tiba. Tidak apa-apa. Aku masih harus menyiapkan sendiri untuk putri. Pesta ulang tahunnya. Aku akan berganti nanti. Ayo pergi. Chen Likai adalah pimpinan perusahaan nomor 1 di Kota Gemilang, Ketua Dewan Direksi Grup Naga Langit, dengan kekayaan ratusan juta, dan memiliki cahaya bulan putih di sisinya, benar-benar pemenang kehidupan. Sejak dulu saat sekolah, aku sudah bilang, belajar dari Chen Likai dan Yan Ran. Mereka memang pas enggan, yang ditak dirkan. Berbekal ingatan dari kehidupan sebelumnya, di kehidupan ini, aku berhasil membangun bisnis dengan kekayaan ratusan juta. Indasari, lihat ini, tidak memilihmu si pembawa sial, adalah keputusan paling tepat yang pernah kuambil. Setelah lulus, siapa di antara kalian yang masih berhubungan dengan Indasari? Indasari itu gadis miskin, entah sekarang bagaimana sengsaranya. Terakhir kali aku melihatnya di jalan. Kelihatan lusuh, mungkin saja. Sekarang dia ada di mana? Sedang memulung sampah. Bukankah itu Indasari? Mama, ayah bilang cinta itu harus dua arah. Putri juga mau kasih Mama hadiah. Balon ini cantik sekali. Putri mau buat sendiri untuk Mama. Mama tunggu sebentar ya. Anak pintar. Pergi sana. Bibi Adi, ayo cepat. Baik. Bukankah itu Indasari? Indasari. Lama tidak bertemu, Kapten. Lama tidak bertemu. Wah, Bukankah ini Indasari? kenapa kamu datang dengan pakaian seperti ini?
Indah Sari, kamu keluar tapi tidak merapikan diri. Hari ini adalah pesta pertunangan Chen Likai dan Song Yanran. Oh, Saya Bukin. Indasari, sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Kenapa kamu masih terlihat seperti wanita miskin yang menyedihkan? Hari ini adalah pesta pernikahan saya dan Likai. Saya pikir, siapapun yang punya sedikit rasa malu, Tidak akan datang ke pesta pernikahan. mereka. Kalau begitu, semoga kalian bahagia selamanya. Saya permisi dulu. Indasari, apakah bermain tarik ulur itu menarik? Bukankah sudah kubilang, hatiku hanya untuk Yanran. Meskipun kau menanggiku 7 tahun, aku tidak akan punya sedikit pun rasa saka. Saat seperti ini, Ye Shuyao datang mencarimu. Aku bisa mengerti, bagaimanapun, situasinya sudah berbeda. Sekarang kau. Sudah menjadi pengusaha terkenal. Sedangkan dia, tidak punya apa-apa. Ye Shuyao, Melihat kau pernah menjadi Likai. kesulitan apapun yang kau hadapi, bisa kau ceritakan. Kami bisa membantumu. Baiklah, karena kalian berdua begitu mampu. Kalau begitu, transfer 10 juta rupiah dulu padaku. Kau. Suyao, ada apa? Biar ku bantu kau duduk di sana. Aku akan ambilkanmu minum. Baik, terima kasih, Kecuakilas. Seandainya, tadi aku pergi ke lantai atas bersama Putri untuk beristirahat. Ya Shuyao, di kehidupan ini, kekayaanku lebih dari 100 miliar rupiah. Dan segera bekerja sama dengan grup terkemuka, dengan Presiden Direktur Ye dari grup Surya Kencana. Semua tentang menjalani hidup ini lagi. Kau, bukankah kau masih mencuci piring untuk orang lain? Menjalankan bisnis kecil. Menjual di pinggir jalan, hanya itu kemampuanmu. Ya Shuyao, melihat kita berdua, sebagai pasangan di kehidupan lalu, aku masih punya sedikit perasaan padamu. Kau hidup begitu menyedihkan. Aku akan dengan terpaksa membantumu sedikit. 200 juta rupiah cukup untukmu hasilkan selama 10 tahun, kan? Kenapa kau menggapasku? Masih perlu disimpan? Indasari, bermain tarik ulur pun ada batasnya. Aku memberimu uang karena melihat hubungan kita sebagai suami istri di kehidupan lalu. Sudah 2 kehidupan. Kau tidak seambisius Kirana saja sudah cukup, tapi kau juga tidak mau berusaha. Nanti, pria mana yang mau menikahimu? Tidak perlu Anda repot-repot. Hubunganku dengan suamiku sangat baik. Kamu sudah menikah, Indasari? Tanpa persetujuanku, bagaimana bisa kamu menikah? Bapak Chen masih saja suka memperhatikan istri orang lain. Saya sarankan jika Anda punya waktu luang, lebih baik Anda lebih memperhatikan tunangan Anda. Mungkin Anda akan menemukan sesuatu yang berbeda. Apa maksudmu? Ah, baiklah, saya mengerti. Saya akan segera ke sana. Indasari, nanti Anda jelaskan semuanya pada saya. Kirana, orang-orang dari grup Surya Kencana sudah datang. Saya akan minta manajer Adi untuk memperkenalkan saya. Kesempatan ini langka. Saya pergi sebentar lalu kembali. Baik. Sepertinya grup Surya Kencana sudah tiba. Saya tekankan sekali lagi. Bapak Surya Wijaya memiliki status yang terhormat. Jika beliau tidak puas, dan jika Ibu Indah menyalahkan kita, seluruh hotel ini akan celaka. Semuanya, bersikaplah yang baik. Berdiri tegak. Baik. Halo, Bapak Surya. Beliau ini adalah pendiri grup Naga Langit kami, Bima, Bapak Bima. Beliau akan segera bekerja sama dengan grup Surya Kencana. Halo, Bapak Surya Wijaya. Manajer Budi, siapa yang menyuruhmu bertindak seenaknya? Membawa orang yang tidak berkepentingan di hadapan Bapak Surya? Ini, bukannya aku pikir Bos Chen akan segera bekerja sama dengan grup Surya Kencana kita. Jadi, Bapak Surya, Ibu Indah bertemu teman lama. Beliau meminta Anda untuk naik duluan. Nona Putri sudah menunggu Anda di lantai teratas. Bapak Surya. Bos Chen, jangan khawatir. Bapak Surya tidak pernah berurusan dengan orang asing, tapi sangat menyayangi putranya. Jika Nona Putri bisa dibuat senang, berapa kali Tianlong ingin bekerja sama dengan grup Surya Kencana. Tidak akan menjadi masalah. Kudengar hari ini Bapak Surya dan Ibu Indah akan merayakan ulang tahun Nona Putri di lantai teratas. Benar.
Kalau begitu, kita harus menyiapkan beberapa hadiah untuk dikirim. Bapak, ini dari Bos Joko. Untuk Nona Putri, model mobil balap mekanik buatan tangan Jerman. Terbatas hanya 3 unit di seluruh dunia. Ini jam saku mekanik kayu ebony. Bertatahkan safir buatan Bos Rudi. Ini dari Bos Hadi dan istrinya, Nana. Lencana totem zodiak yang terbuat dari emas murni. Di bagian belakang terukir tanggal lahir Nona Putri. Ini semua dari presiden direktur berbagai perusahaan besar. Untuk Nona Putri. Putri, Saka? Karena Putri tidak menyukainya. Kalau begitu, kembalikan saja. Baik. Bapak Surya, ini dari Bos Chen dari grup Naga Langit. Hadiah ulang tahun untuk Nona Putri. Ayah, Putri suka yang mana? Kalau begitu, ayah bantu Putri membawanya. Baiklah. Bapak Surya, Nona Indahsari memesankan untuk Nona Putri. Kue Black Swan juga sudah tiba. Apakah perlu disuruh mengantarkannya? Ayah, Mama belum makan apa-apa pagi ini. Kirimkan dulu ke lantai 1, untuk Mama dan teman-temannya. Untuk berbagi, baru Putri makan nanti. Benar-benar anak Mama yang baik. Selalu memanjakan Mama. Ikuti saja kata Putri. Kirimkan kuenya ke bawah. Baik. Yan Ran, kalau kalian bisa bekerja sama dengan Surya dan Nona Indahsari, kalian pasti akan segera sukses besar. Ashui Yonron. Nanti, jangan lupakan kami, teman-teman lamamu ya. Tentu saja. Tapi, Yan Ran, Anda harus berhati-hati. Saat Nona Indahsari kuliah dulu, dia pernah mengejar Bos Chen. Sekarang hidupnya tidak berjalan baik, dan Bos Chen sekarang adalah miliarder lagi. Anda benar-benar harus berhati-hati. Dia mencoba merayu Bos Chen. Surya juga sudah tiba. Kalau tidak segera naik, kedua anakku pasti sudah tidak sabar. Parenti. Pria yang dinikahi Tuan Surya adalah Ibu Ye, orang terkaya nomor 1 di kota Gemilang. Kamu bilang kamu istrinya? Kamu pasti sudah gila, kan? Aku dengar sih. Meskipun Ibu Ye adalah orang terkaya di kota Gemilang, dia tidak suka tampil di depan umum. Tapi pasti dia itu anggun dan sopan. Kamu tidak punya cermin, tapi pasti punya orang lain kan? Coba lihat dirimu sendiri, kelakuanmu seperti apa? Istri dari keluarga kaya raya. Kok pakai baju seperti ini? Mungkin saja Ibu Ye memang suka yang sederhana. Semuanya, aku tidak akan berpura-pura lagi. Aku buka kartuku. Sebenarnya, aku juga orang terkaya. Karena Tuan Yo dan Tuan Muda Yo ada di level atas. Aku juga belum pernah bertemu orang sekaya kalian. Kita kan teman sekelas. Kenapa kamu tidak memperkenalkan kami kepada semua orang? Iya, Indahsari. Ajak kami melihat dunia yang lebih luas. Melihat dunia yang lebih luas. Mana le bientung daripada dapat gratis? Benar kan? Aku dengar sih. Hotel Yunding ini milik grup Surya Kencana. Bukankah kamu bilang, kamu adalah istri Tuan Yo? Bukankah itu hanya masalah satu panggilan telepon? Memang benar. Tapi uangku tidak diberikan pada pengemis. Siapa yang kamu sebut pengemis? Katak dalam sumur tidak bisa membicarakan lautan. Memang ini masalahku. Jangan wawasan kalian semua di sini. Aku memang tidak seharusnya ambil pusing. Kau cari mati. Ibu Ye, Anda memesan untuk Nona Putri, senilai jutaan rupiah. Kue Black Swan berlian sudah tiba. Masa sih dia benar-benar Ibu Ye? Indahsari. Kamu dan Budi setidaknya pernah punya hubungan. Sebagai istri Budi, tentu saja aku harus membantunya. Apa yang ingin kamu katakan? Tidak ada apa-apa. Di kartu ini ada 100.000. Kalau kamu pintar, jangan muncul di depannya lagi. Kalian berdua benar-benar menarik. Sama-sama suka memberi uang untuk menyuruh pergi, ya? Kamu. Uang sedikit ini tidak akan kuterima. Simpan saja untukmu sendiri. Ready. Ini adalah provokasi terang-terangan. Dia jelas tahu hari ini adalah pesta pertunanganmu dan Tuan Chen. Dia masih saja di depanmu, bermesraan dengan Tuan Chen. Ini benar-benar tidak tahu malu.
Siapa bilang aku bermesraan dengan Budi? Dia yang datang padaku lebih dulu. Kenapa kamu sok suci? Pasti karena kurang banyak, kan? Asalkan kamu setuju. Untuk tidak bertemu Budi lagi mulai sekarang. Mau berapa banyak? Tulis saja sendiri. Budi di matamu adalah orang yang langka dan hebat. Di mataku, dia bukan siapa-siapa. Aku sudah menikah, punya suami dan anak. Aku masih harus ke lantai teratas bersama suami dan anakku. Jadi aku tidak akan buang-buang waktu dengan kalian. APA, kamu mau ke lantai teratas? Sebelum sok tahu, coba periksa dulu, yang merayakan ulang tahun di lantai teratas hari ini adalah Direktur Indah dari Grup Surya Kencana, dan keluarga Kaya Raya keluarga Zhou, Putri, pewaris keluarga Yo. Kamu tidak mungkin bilang Putri anakmu, kan? Pewaris keluarga Kaya Raya, Surya Wijaya, adalah suamimu, kan? Kenapa? Memangnya tidak pol? Bapak Chen, Bagaimana, Meneer Fang? Apakah Nona Putri menyukainya? saya dengar dari pelayan di lantai atas. Nona Putri sangat menyukai medali yang kamu berikan. Mungkin sebentar lagi, kamu bisa pergi ke ruang VIP di lantai atas. Bagus sekali. Tapi kamu harus sangat berhati-hati. Bapak Surya sangat peduli pada Ibu Indah dan Nona Putri. Sangat peduli, terutama Ibu Indah. Jika kamu tidak mengenalnya, jangan sampai salah orang. Dulu ku dengar ada seseorang yang menyinggung Nona Putri dan Ibu Indah. Keesokan harinya dia menghilang dari kota Gemilang. Kalau begitu, saya. Tenang saja, saya sudah meminta seseorang untuk data Ibu Indah dan Nona Putri. Sebentar lagi akan saya kirim ke ponselmu. Terima kasih banyak, Manajer Fang. Setelah ini berhasil, saya pasti akan membalas budi dengan besar. Tidak masalah. Bukankah ini kue angsa hitam berlian? Kue ulang tahun seperti ini hanya disediakan untuk Hotel Puncak Awan. Tamu di lantai atas. Sepengetahuanku, orang yang bisa ke lantai atas itu pasti orang kaya atau bangsawan. Dan hari ini hanya Putri Ibu Indah, yang berulang tahun sendirian. Jangan-jangan kue ini benar-benar dari lantai atas? Mungkinkah Indah Sari benar-benar? Pastilah Putri tahu. Kalau aku belum sarapan, jadi dia mengirimkannya. Nona Putri bilang, dia ingin Anda dan teman-teman makan kuenya dulu. Berikan notanya padaku. Kue itu akan dikirim ke atas dulu. Mereka tidak pantas menerima kebaikan Putri. Astaga, Indah Sari benar-benar Ibu Indah. Kita baru saja mengolok-oloknya begitu banyak. Bukankah nanti kita akan tamat? Indah Sari. Ini semua aktor yang kamu sewa, kan? Indah Sari. Untuk menarik perhatian Bima, kau benar-benar mengeluarkan banyak uang, ya. Ayah. Kenapa aku tidak terpikirkan? Semua ini bisa dipalsukan. Ternyata cuma akting. Aku sampai kaget. Apa kalian tidak tahu? Kalau tanda terima kue ada batas waktunya, jika dalam 5 menit aku tidak menandatanganinya, telepon akan langsung ke suamiku. Mengingat betapa Surya peduli padaku, jika kau tidak ingin Bima bangkrut, sebaiknya cepat kembalikan tanda terimanya padaku. Bankrupt? Menyewa banyak aktor? Kau pikir kau benar-benar seorang direktur utama? Aku ingin lihat, hari ini, bagaimana kau akan membuat perusahaanmu bangkrut. Indah Sari. Bukankah kau suka kue ini? Sini. Aku traktor. Aduh. Kau, maaf ya, tanganku terpeleset. Kue ini jatuh ke lantai. Kenapa tidak kau makan? Sayang sekali. Kue ini Putri bahkan tidak mencicipinya sedikit pun. Hanya untuk dibawa turun dan dibagikan pada kalian. Kalian malah menyanyiakan niat baik Putri. Barang milik anakku, bukan untuk kehinakan. Indah Sari. Indah Sari, siapa yang memberimu keberanian untuk berani mengusik orangku? Sorry, kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa, Bima. Hari ini adalah pesta pernikahan kita. Aku hanya ingin membuatnya menjauh darimu. Aku tidak tahu bagaimana aku malah memprovokasinya. Pak Bima, Anda datang tepat waktu. Sari hanya bercanda dengan Indah Sari, hanya bercanda. Indah Sari malam memukul Sari. Kita semua teman sekelas. Sari melihatmu kesulitan, lalu memberimu 100.000 rupiah untuk membantu. Bagaimana bisa kamu berbuat tidak tahu terima kasih? Kukira setelah 7 tahun tidak bertemu, kalian akan ada kemajuan. Sekarang kulihat, kalian masih saja sekelompok orang yang hanya tahu menjelat orang kaya, melihat keberpakaian biasa. Kalian bilang aku kesulitan, ingin mengambil keuntungan dari Bima dan Sari,
Kalian menjilat mereka, menjilat kaki busuk mereka. Berbicara dengan kalian, benar-benar membuang-buang waktuku. Putri, tolong angkat telepon untuk ayah. Pak Surya, mohon maaf. Kami belum menerima informasi dari Nona Y. Mengenai tanda terima kue. Apakah ada masalah? Ayah, Putri ingin turun untuk makan kue bersama Mama. Sekretaris Adi, tolong bawa Putri turun dulu. Baik, Pak. Ayo, Nona Putri. Indasari, aku perintahkan kau, untuk berlutut sekarang, minta maaf pada Sari. Berhenti, apa aku bilang kau boleh pergi? Jika kau tidak minta maaf hari ini, jangan harap kau bisa keluar dari pintu ini. Chen Likai, demi masa lalu kita, aku tidak mau berdebat denganmu. Sebelum aku marah, kendalikan wanitamu itu. Kau pikir kau siapa? Berani-beraninya kau bicara tentang Yanran. Eliki, aku tidak apa-apa. Aku hanya... Aduh, Yanran, kau tidak apa-apa? tidak apa-apa. Indasari, kalau bukan karena kau terus memprovokasi Yanran, apa Yanran akan marah? Hari ini adalah pesta pertunangan Bapak Chen dan Yanran. Untuk apa kau datang membuat kekacauan? Apa niatmu? Alasan Yanran memukulmu, bukankah itu karena... Comment Gina Bapak Chen? Hei, bagaimana kau bisa memutarbalikkan fakta? Apa yang dia katakan tentangku? Bapak Chen, dia bilang Anda. Tidak setia. Dan mudah berpaling. Untuk APA kau datang? Kalau kau merindukannya, kau bisa bercerai dan mencarinya. Setiap hari di depanku, kau melihat foto wanita lain. Apa itu menyenangkan? Urusanku bukan urusanmu. Kau pikir kau siapa? Aku pikir aku siapa? Kau pikir kau ini apa? Memekirkan wanita lain di depan istrimu? Pergi kau. Tahan dia, jika terjadi sesuatu, aku yang bertanggung jawab. Siapa yang menyuruh kalian berkumpul di sini membuat keributan? Apa kalian tidak tahu, Bapak Surya dan Ibu Indah ada di atas? Manajer Yunding. Abislah kita. Siapa yang memanggil manajer kemari? Bukan aku, bukan aku. Anda yang bertanggung jawab mengelola. Fang Tiancheng dari Hotel Yunding? Benar, Anda adalah Indasari, Indasari. MHM. Nama Anda dan nama Bu Bos persis sama. Tapi Bu Bos selalu misterius. Saya belum pernah bertemu beliau. Manajer Feng, kenapa bisa begitu hormat pada Indasari? Seperti ini, mungkinkah dia benar-benar Bu Bos? Mana manquin. Manajer hotel. Mana manquin. Tidak kenal bosnya sendiri? Benar. Bos siapa? Yang pakai baju lucu begitu? Manajer Fang, saya tidak bermaksud membuat masalah di Hotel Yunding. TAPI, wanita ini memukul tunangan saya. Masalah ini, hari ini harus saya selesaikan. Ah, tentu saja. Tuan Chen akan segera menjadi mitra grup Surya Kencana kami. Muka ini, tentu saja harus saya berikan pada Anda. Jadi, masalah hari ini, saya anggap saja tidak terjadi. Fang Tiancheng. Siapa yang memberitahu Anda bahwa grup Surya Kencana akan bekerja sama dengan Chen Likai? Kamu pikir kamu siapa? Kakap, Indasari, untuk menarik perhatianku, kau berulang kali lancang bicara, dan sekarang, kau ingin menghancurkan karierku. Jika harus mengulang hidup, aku tidak ingin punya urusan denganmu. Aku tidak menyangka, kau begitu kejam. Hah? Apa maksudnya menggiling hidup? Apa yang dibicarakan Tuan Chen? Kameralah, kau hanya menginginkan uang kan? Aku akan memberikannya padamu. Mau uang kan? Ini. Apakah cukup? Kukatakan padamu, apakah ini cukup? Kamu benar-benar tidak masuk akal. Tant tadi. Cepat, aku mau cari Mama. Baik. Berlutut, minta maaf pada Yanran. Bapak Chen, Anda tidak perlu turun tangan sendiri. Kita kan teman sekelas. Hari ini, biar saya yang beri pelajaran pada wanita kurang ajar ini. Demi menyenangkan Chen Likai, mereka pasti akan menghabisiku.
Halo, Ibu Indah. Fok dimatikan? Bapak Surya, kenapa juga menelepon? Anda bawa Nona Putri masuk dulu. Baik. Oh, Nona Putri. Bapak Surya, baik. Siapapun yang kamu telepon hari ini, tidak akan ada gunanya. Aku lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu. Chen Likai, jangan sampai kamu menyesal. Aku Chen Likai, tidak pernah menyesali perbuatanku. Mama. Mama. Anak siapa ini? Mama, ada apa? Putri, kenapa kamu di sini? Kamu anaknya Indah Sari? Mama. Mama sudah lama di sini. Aku dan Papa. Quand Jean Mama. Mama, ada apa? Siapa yang mengganggumu? Putri akan melindungimu. Baiklah, Nonenda, Bapak Surya meminta saya membawa Nona Putri. Turn. baik. Bukankah ini pelayan yang hanya melayani dari lantai atas? Anak ini baru saja diantar oleh mereka. Anak ini benar-benar dari lantai atas. Dia memang pelayan dari lantai atas. Mungkinkah anak ini adalah Nona Putri? Dan dia adalah Nona Ye. Selesai sudah. Jika Bapak Surya tahu ini. Tidak bisa. Aku harus menebus kesalahanku. Aku harus segera memberitahu Bapak Surya. Indah Sari. Anak siapa dia? Tidak dengarkah dia memanggilku apa? Tuan Chen, anak ini sepertinya benar-benar dari lantai atas. Bagaimana jika ini benar-benar anak dari Bapak Surya dan Nona Ye? Ini. Siapa yang memberimu medali ini? Kalian berani mencuri hadiah yang kuberikan untuk ulang tahun Nona Putri. Betapa beraninya kalian. Orangea, kembalikan barangku. Putri. Indah Sari. Anak siapa sebenarnya dia? Paman, aku bukan anak mama. Coba jongkok. Akan kuberitahu. Anak kecil. Berani sekali memukulku. Apa yang kamu lakukan? Chen Likai, dia hanya anak-anak. Orangea, mengganggu mama. Kalau papa tahu ini, dia pasti tidak akan memaafkanmu. Indah Sari. Ternyata kamu punya anak dengan orang lain. Apa urusanmu kalau aku punya anak? Kamu pasti melakukannya untuk membuatku marah. Kamu pikir, hidup kembali sekali tidak sesuai keinginanmu. Jadi, kamu sengaja bersikap dingin. Untuk menipuku kan? Reincarnasi? Apa? Reincarnasi? Di kehidupan sebelumnya, aku menuruti keinginanmu. Sampai di sini. Kenapa? Kamu boleh bernangan dan menikah. Tapi aku tidak boleh menikah dan punya anak? Kita tidak bisa membiarkan mereka terus saling terikat. Likai, Indah Sari tidak perlu minta maaf. biarkan dia kembali dulu. Hari ini adalah pesta pernikahan kita. Tanpa izinku, siapa yang berani pergi hari ini? Cari tahu untukku. Pria di sekitar Indah Sari, dan juga anak ini sebenarnya milik siapa? Orang jahat. Orang jahat. Papaku 100 kali lebih baik darimu. Mamaku. Pasti tidak akan menyukaimu. Dazar Bajingan. Song Yanran, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Berani-beraninya kamu memukul Yanran? Siapa yang memberimu keberanian? Untuk melakukan hal seperti ini? Orangea. Jean Gangan Mamiku. Biuin anak ini ke gudang. Apa yang akan kamu lakukan? Pegang dia. Mama. Minger, Indah Sari. Sampai kapan kamu akan terus berpura-pura? Chen Likai, aku peringatkan kamu. Putri adalah anak kandungku. Dia punya penyakit jantung. Cepat suruh orang menjemputnya. Kalau sampai terjadi sesuatu pada anakku, aku tidak akan memaafkan kamu dan Song Yanran. Kalau kamu mengakui dia bukan anakmu, aku akan melepaskannya sekarang. APA kamu telai. Sudah kubilang, Putri adalah anakku. Dia punya masalah jantung. Kalian, siapa yang mau membawa anakku kemari? Aku akan langsung memberinya 5 juta rupiah. Dengan penampilanmu yang miskin begitu, siapa yang akan percaya padamu? Kamu tidak boleh pergi. Sebenarnya apa maumu? Chen Likai, anakku punya penyakit jantung. Cepat jemput dia kemari. Menurutmu,
Apa aku akan semudah itu membiarkanmu pergi? Di kehidupan sebelumnya, kamu menghancurkan hidupku, menghancurkan anakku, dan juga menghancurkan karierku. Apa mungkin aku akan membiarkanmu pergi begitu saja? Surya Wijaya, kamu menyuruhku menjual rumah orang tuaku. Hanya untukmu berinvestasi saham? Kenapa kamu membentakku? Aku sudah menghitung semuanya. Menjual rumah orang tuamu, pas sekali bisa dapat 5 juta rupiah. Sekarang adalah saat yang tepat untuk berinvestasi penuh di saham Rian. Nanti kalau dijual di harga tinggi, keuntungannya bisa lebih dari 10 kali lipat. Kamu tidak bisa menghasilkan uang, dan kamu tidak membiarkanku menghasilkan uang. Jangan lupa, dulu aku demi kamu, sampai melepaskan kesempatan beasiswa penuh Harvard. Sekarang, kamu tidak punya uang, dan kamu mau menjual rumah orang tuaku? Di mana mereka akan tinggal? Orang tuamu sudah tua, tinggal di rumah sebagus ini, juga pemborosan. Memangnya kenapa kalau dijual? Kamu benar-benar tidak masuk akal. Di kehidupan sebelumnya, jika bukan karena kamu, aku tidak akan menjual rumah orang tuamu. Untuk membeli saham, aku sudah lama menghasilkan banyak uang. Kamu tidak hanya menghancurkan aku, tapi juga menghancurkan anak kita. Apa sih yang Pak Chen bicarakan? Anak apa? Kehidupan lalu apa? Tunggu sebentar. Lai Kai, anak apa? Kau dan Yu Shuyao punya anak. Jangan lupa, anak itu, karena kamu, tidak ada. Hidup ini, aku tidak ada hubungan apapun denganmu. Aku akan mengatakannya sekali lagi. Putri adalah anakku. Aku sudah menikah. Le Pascan AQ. Aku mau cari mommy. Le Pascan AQ. Aku mau cari mommy. Ado. Jangan membrontak lagi. Setelah kami membereskan mommy MU nanti. Pak Chen. Ko akan di Bascan sekara alami. Momu adalah direktur utama. Kalau kalian Berani Mangangu Momiku. Ayaku. tidak akan memaafkan kalian. Humph. Anak kecil. Aktingnya seperti sungguhan. Haha, harus mencari cara untuk menemukan mommy. Hei, hei, anak kecil. Ada apa denganmu? Hei, hei. Jangan menakutiku. Aku akan mengatakannya sekali lagi. Putri adalah anakku dan Surya. Jantungnya lemah. Cepat bawa dia ke sini. Sudah sampai titik ini. Kau masih saja mendekati Bapak Surya, Ya Shuyao. Aku bisa membebaskan anak itu. Tapi kau sekarang harus berlutut dan minta maaf pada Yanran. Pak Shen, ada masalah. Anak itu memasukkan kacang ke mulutnya. Dia. Sepertinya Alergi. APA, alergi kacang, bisa memicu serangan jantungnya. Cepat bawa aku ke sana. Kalian, yang tidak takut mari, silakan saja datang. Putri. Putri, apakah kau di dalam? Kuncinya? kunci tidak ketemu. Cepat panggil dokter. Jangan sampai anak itu mati di sini. Baik. Indah sorry, sekarang berlututlah memohon padaku. Minta maaf padaku. Aku bisa mempertimbangkan untuk membukakan pintu untukmu. Pergi. Putri. Indah sorry, Kau berani memukulku? panggil orang. Pukul dia sampai mati. Jika ada masalah, aku yang bertanggung jawab. Siapa yang berani? Putri ini, kenapa sudah lama sekali di bawah? Tidak ada kabar sama sekali? Ada kabar buruk, Bapak Surya, Ibu Indah dan Nona Putri dalam masalah. Siapa yang berani? Dokter datang. Dokter, cepat. Kenapa alerginya parah sekali? Cepat letakkan anaknya. Pasien alergi parah, sudah shock. Cepat miringkan kepalanya ke samping. Baik. Putri. Putri. Bagaimana keadaannya? Mama. Putri tidak apa-apa. Apa yang kalian lakukan pada putriku? Saya tidak melakukan apa-apa. Dia sendiri yang lari makan kacang itu. Saya juga tidak tahu. Dia alergi terhadap benda itu. Jika terjadi sesuatu pada putriku hari ini, kalian semua akan ikut mati. Dia hanyalah seorang aktris bayaran. Kau berteriak-teriak. Mau apa kau? Mama. Paman selalu bilang, Putri bukan anak mama. Paman itu otaknya bermasalah.
kita abaikan saja dia. Bima, siapa yang kau bilang otaknya bermasalah? Sekarang, sipat bawa pergi anak haram ini diriku. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika aku bersikap kasar. Bima, sudah cukup kau membuat masalah? Apa telingamu tuli? Sudah kubilang, Putri adalah putri kandungku. Ayo, Putri, Mama akan membawamu ke rumah sakit. Akan kulihat siapa yang berani. Aku adalah Indah Sari, Direktur Utama Grup Surya Kencana yang terhormat. Akan kulihat siapa yang berani menghalangiku. Aku sudah meminta Manajer Fan untuk menyelidiki Nona Putri dan Ibu Indah. Dalam 1 menit, dia akan mengirimkan informasinya ke ponselku. Nanti akan kulihat sampai kapan Anda bisa berpura-pura di depan banyak orang ini. Hari ini akan kubuat Anda mengerti mengapa Anda mati. Apa? Dia putra Ibu Indah dan Bapak Surya? Jadi Indah Sari adalah Ibu Indah? Siapa yang berani menyentuh wanita milikku, Surya Wijaya? Pewaris keluarga kaya raya Surya. Surya Wijaya. Surya. Cepat bawa Putri ke rumah sakit. Tuan Surya, pewaris keluarga kaya raya, ternyata benar-benar suami Indah Sari. Sekretaris Adi, Cepat, beritahu rumah sakit. Baik. Jika ada sedikit saja masalah pada putraku hari ini, taksirang pun dari kalian bol pergi. Sekretaris Adi, away si mereka. Petugas, pastikan mereka tidak kabur. Indah Sari benar-benar sudah menikah dengan orang lain. Sayang, akhirnya kamu bangun. Kamu membuat Mama sangat ketakutan. Putri, bagaimana perasaanmu? Kamu tahu kamu alergi kacang. Kenapa kamu memakannya? Orang-orang itu mengganggu Momi. Putri ingin mencari Momi. Sayang, mereka menyakitimu. Momi melin de JQ. Dipupuli orangea. Orang-orang itu tidak hanya menyakitimu, tapi juga menyebabkan Putri shock. Masalah ini, aku harus menyelesaikannya dengan mereka. Sekretaris Adi, di mana mereka? Ibu Indah, orang-orang itu masih di aula pesta. Chen Likai, bertahun-tahun ini, apakah kau selalu dengan Indah Sari? Tetap berhubungan secara diam-diam. Aku bersamamu selama 7 tahun. Apakah aku pernah menghubunginya? Tidakkah kau tahu? Lalu kenapa kau begitu peduli? Anak itu, apakah benar-benar anaknya? Kau menanyakan ini sekarang. Apa gunanya? Benar, Song Yanran. Di saat seperti ini, apakah itu yang terpenting? Yang terpenting adalah Pewari keluarga kaya raya. Bapak Surya. Dia adalah suami Indah Sari. Jika memang begitu, maka Indah Sari adalah Direktur Utama Grup Surya Kencana, orang terkaya di Kota Gemilang. Kalau begitu, kita baru saja menindihnya. Habislah kita. Kali ini pasti tamat riwayat kita. Shen Like. Bukankah kau dulu dengan Indah Sari pernah berpacaran? Bagaimana bisa hal sepenting ini? Kau tidak tahu? Indah Sari, dia pasti naik karena pria. Kalau tidak, bagaimana mungkin hanya dalam 7 tahun, dia menjadi orang terkaya? Benar. Bapak Surya pasti tertipu olehnya. Ya. Saat Bapak Surya datang, kita akan beritahu kebenarannya pada Bapak Surya. Dengan begitu, Bapak Surya Pasti tidak akan menyalahkan kita. Aku justru ingin mendengar kebenaran APA ITU. Bapak Surya. Kaulah yang menyakiti istriku. Bapak Surya, bukan begitu. Dengarkan aku. Tamparan ini untukmu karena berani lancang menyakiti istriku. Tamparan ini untukmu karena tidak tahu sopan santun dan tidak mengenali posisimu. Tamparan ini tanpa alasan. Chen Likai. Bapak Surya, Sekalipun kamu puaris keluarga kaya raya terkemuka. kamu tidak bisa sembarangan memukul orang. Sekalipun kamu punya kekuasaan besar, kamu tidak bisa sembarangan. Di sini, Indah Sari yang benar. Kalian tidak hanya menyentuh istriku, tapi juga anakku. Itu berarti melawan saya, Surya Wijaya, dan seluruh keluarga Surya. Hari ini, jelas-jelas Indah Sari yang menerobos pesta pertunanganku, dan di depanku, bermesraan dengan tunanganku. Aku terpaksa memukulnya. Ya, Bapak Surya, Indah Sari pasti berbohong padamu. Selama masa kuliah kami, Indah Sari Matimation Manjar Shen Like, c'est la main en patin. semua orang di Universitas Kota Gemilang kami tahu hal ini. L'Agipula. Tadi, Larasati memukul Indah Sari. Itu karena Indah Sari. Teru Manganggu Shen Like. Benar. Kami semua bisa bersaksi. Apa yang Larasati katakan.
semuanya benar. Bapak Surya, dulu Indah Sari mengejarku, di tengah salju musim dingin yang membeku, menunggu selama 2 jam, hanya untuk bertemu denganku. Bagaimana mungkin dia sudah berpaling begitu cepat? Dia bersamamu, pasti demi uangmu. Chen Likai, kenapa kamu begitu cepat mencemarkan namaku? Terus kenapa? Aku tidak peduli. Bapak Surya, dia bersamamu, hanya demi uangmu. Anda bilang Anda tidak peduli. Benar, saya tidak peduli. Siapa yang tidak pernah muda dan bodoh? Saya hanya melihat seorang gadis muda yang polos dan lugu, menyerahkan hatinya tanpa ragu, datang kepadamu. Namun Anda malah menjadikan ketulusannya modal untuk pamer dan mengejek. Saya bahkan harus berterima kasih padamu, Chen Likai. Kalau bukan karena Anda meninggalkan Shuyao, saya tidak akan bertemu Shuyao. Tapi Anda tidak seharusnya, sungguh tidak seharusnya, menginjak-injak ketulusannya. Bapak Surya, Indasari hanyalah sireng, wanita yang tidak berguna, yang naik pangkat dengan mengandalkan pria. Anda bersamanya tidak akan berakhir baik. Sepertinya Anda tidak tahu apa-apa tentang istri saya. Surya, tidak perlu bicara omong kosong dengannya. Hari ini, saya akan mempermalukan mereka. Saya ingin membuat mereka melihat dengan jelas siapa pemilik sebenarnya Kota Gemilang. Sekretaris Adi. Ya. Buka mata kalian lebar-lebar. Lihat baik-baik, orang yang kalian remehkan ini adalah orang yang sangat ingin kalian ajak bekerja sama. Dia adalah tokoh kelas atas Kota Gemilang yang sulit sekali ditemui. Direktur Utama Grup Surya Kencana, Ibu Indah Sari. Sekarang giliran saya untuk menebus kesalahan. Manajer Bambang, apa yang kamu lakukan? Ibu Indah, saya buta mata dan tidak mengenali Anda. Saya tidak mengenali Anda. Saya minta maaf. Bangunlah. Baik. Tidak mungkin. Siapa sebenarnya Direktur Utama Grup Surya Kencana? Dulu Anda mencuci baju, sampai pudar warnanya, dan ditambal berkali-kali. Bagaimana mungkin Anda adalah Direktur Utama Grup Surya Kencana? Sudah 7 tahun tidak bertemu. Saya pikir Anda akan berkembang. Ternyata Anda masih menilai orang dari penampilan. Chen Likai, bukankah Anda selalu ingin bekerja sama dengan Grup Surya Kencana? Sekretaris Adi. Ya. Likai, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bapak Surya, Ibu Indah, kami tahu kami salah. Semua ini karena Song Yanran memaksa kami menindas Ibu Indah. Kalian. Ya. Semua ini karena Song Yanran dan Chen Likai, yang pertama kali menyulitkan Ibu Indah. Kalian boleh pergi, tapi kalian harus membantuku. Tentu saja. Bagaimana dia memperlakukan wanita saya, begitu pula saya akan memperlakukan wanitanya. Bukankah dia suka kue? Likai, tolong aku. Hentikan. Bapak Surya, Indah Sari yang memukul Ratih duluan. Ratih itu polos sekali. Tidak mungkin dia berkonflik dengan Indah Sari. Sampah seperti Ratih ini, hanya kamu yang menganggapnya berharga. Kalian berdua bodoh. Memang cocok sekali. Bapak Surya, keberhasilan Indah Sari saat ini, semua berkat Anda, dan Grup Surya Kencana di belakang Anda. Jangan sampai Anda tertipu olehnya. Tanpa Anda, dia bukan siapa-siapa. Benar, Bapak Surya. Sejauh yang saya tahu, Grup Surya Kencana, Anda memiliki 70% saham, dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan Indah Sari. Grup Surya Kencana ini adalah milik Ibu Indah, sebagai mas kawin untuk Bapak Surya. Ibu Indah, ini kontrak yang Anda minta. Bagaimana mungkin, jika Anda adalah Direktur Utama Grup Surya Kencana, kenapa tidak bilang dari tadi? Apa aku tidak bilang? Indah Sari tidak. Ibu Indah, dia memang pernah bilang, Bapak Surya adalah suaminya. Dia juga bilang, akan pergi ke lantai atas menemani Bapak Surya dan Nona Putri. Benar. Ratih yang terus menghalangi Ibu Indah, tidak membiarkannya naik. Dia bahkan melempar kue Nona Putri. Que l'ente Dia juga bilang orang-orang yang mengantar kue itu adalah aktor. Kalau kamu memang Direktur Utama Grup Surya Kencana, kenapa pakaianmu begitu sederhana? Bukankah itu membuat orang meremehkanmu? Hanya karena pakaianku tidak cukup mewah, aku harus dikategorikan oleh kalian berdasarkan kelas sosial? Ibu Indah, kami benar-benar tahu kami salah. Semua ini Ratih yang memaksa kami. Tolong bersikaplah murah hati dan maafkan kami, ya? Pergi sana. Bima, bukankah kamu selalu ingin bekerja sama dengan Grup Surya Kencana? Ini, mulai sekarang, Grup Surya Kencana, semua kerja sama dengan Grup Naga Langit dibatalkan. Indah Sari,
Beraninya kamu memperlakukanku seperti ini. Sudah puas? Itu hanya sebuah kerjasama. Grup Tianlong kami bisa sampai di titik ini. Tidak kekurangan satu mitra pun, seperti kalian. Jangan bicara terlalu cepat. Ada masalah, Tuan Chen. Kontrak 8 juta kami dengan keluarga Wang. Dibataikan. Tuan Chen, ada masalah. Grup Gu baru saja membatalkan proyek kerjasama senilai 20 juta kami. Apa katamu? Grup Fu membatalkan kerjasama. Grup Li membatalkan kerjasama. Habis, semuanya habis. Chen Likai, kamu pantas mendapatkan nasibmu hari ini. Di dunia ini, hanya cinta yang tulus, yang tidak boleh disia-siakan. Kamu telah menyakiti seseorang yang benar-benar peduli padamu. Indasari, tolong aku. Kumohon, tolong aku. Lepaskan. Indasari. Lepaskan. Indasari, sebenarnya, aku tidak bermaksud menargetkanmu. Aku hanya tidak bisa menerima kenyataan. Di kehidupan lalu, kamu sangat menyukaiku. Bagaimana mungkin kamu bisa menikah? Kamu pasti berbohong padaku, kan? Chen Likai, aku sudah menjelaskannya padamu. 7 tahun lalu. Kita sudah tidak punya hubungan lagi. Tianlong adalah hasil kerja keras aku dan Yanran. Aku tidak bisa kehilangan perusahaan ini. Aku percaya Tuan Chen pasti bisa bangkit kembali. Benarkan suamiku? Ayo pulang. Kamu pikir, hanya kamu dan Indah Sari yang terlahir kembali? Di kehidupan ini, aku hanya datang untuk Indah Sari. Indah Sari. Di kehidupan selanjutnya, aku pasti akan menikahimu. Kegagalan bisnis itu urusanmu. Kenapa harus mengorbankan anakku dan kebahagiaannya seumur hidup? Dia adalah putra keluarga Surya. Berkorban demi keluarga adalah hal yang seharusnya dia lakukan. Mau dinikahkan hari ini atau tidak, dia harus. APA, kamu juga terlahir kembali? Ayo, sayang, kita pulang. Tuan Chen, Bapak Surya bilang, ini hadiah untukmu. Indah Sari, dasar bodoh, beraninya mereka mengganggumu seperti ini. Aku saja tidak tega menyentuhmu. Aduh, sudahlah. Kalau anjing menggigitku, masa aku harus menggigit balik? Hukumanmu, pulang, dan buatkan aku dan putri kue stroberi. Sayap, suamiku tercinta. Istriku, ada apa denganmu? Ayo, sekarang aku akan membawamu ke rumah sakit. Ayo, Song Yanran, foto-foto ini, berikan aku penjelasan. Ini semua Indah Sari, sengaja mengeditnya untuk menjebakku. Bersampalah. Aku bersampah. Kita sudah bersama 7 tahun. Orang makam APA, aku ini. Apa kamu belum mengenalku? Elike. Elike, Ambulance. cepat panggil ambulans. Risky. Dokter bilang kamu demam. Makan yang lain bisa bikin pencernaanmu terganggu. Aku sudah masakkan bubur millet untukmu. Sipat makan selagi hangat. Ayo, aku agak lapar. Bisakah kamu masakkan mie untukku? Ayo. Risky. Manajer kantor ada perlu denganku. Kamu buat sendiri saja ya makanannya. APA mungkin. Aku benar-benar salah pilih? Kamu pergi kemana? Aku pergi beli makanan. Risky. Jangan terlalu Perusahaan akan membaik. Dokter bilang, kamu pingsan kali ini, terutama karena terlalu lelah. Ditambah lagi emosimu terlalu bergejolak, makanya kamu jadi sakit hati. Kamu sudah tidur sehari semalam penuh. Makan dulu ya. Terlahir kembali di kehidupan ini, APA mungkin. Aku benar-benar salah? Indah Sari. Bapak Surya, kondisi Ibu Indah tidak ada masalah, hanya kelelahan berlebih, dan emosi yang bergejolak belakangan ini, menyebabkan pusing. Jangan khawatir, selama Ibu Indah beristirahat dengan baik selama beberapa hari, tidak akan ada masalah besar.
Sudah kubilang tidak apa-apa kan? Kamu bersikeras ingin memeriksanya. Terima kasih, dokter. Sebaiknya Anda lanjutkan kesibukan Anda. Aku hanya khawatir kalau mereka menyakitimu. Aku baru bisa tenang setelah diperiksa. Dia baca deprehation pada Indasari. Mungkinkah dia benar-benar terlahir kembali? Aku tidak selemah itu. Suami merawat istri adalah hal yang wajar. Liki, kau tidak tahu apa yang telah kau lakukan. Betapa hebatnya wanita ini. Saat itu aku memang bodoh dan tidak tahu apa-apa. Bagaimana kalau aku juga di depan rumah sakit, menyatakan cintaku padamu? Nona, aku tidak sanggup menerimanya. Selama waktu ini, istirahatlah dengan baik. Itu sudah cukup bagiku. Pecandu kerja. Suamiku, beberapa hari lagi ulang tahunmu. Aku sudah menyiapkan kejutan besar untukmu. Kejutan apa? Katakan dulu padaku, hari itu Chen Likai. Apa sebenarnya yang dia katakan padamu? Kau takut aku mempersulitnya? Kau jadi kasihan padanya? Aku hanya takut dia mengatakan omong kosong, membuatmu marah. Bukan hanya dia yang terlahir kembali. Indasari, sebenarnya, aku lebih dulu darinya. Mengenalmu. Pertemuan pertamaku dengan Indasari adalah saat SMA. Saat itu, aku masih seorang putra keluarga Surya yang terlantar. Siapa suruh kamu bicara dengan Sumo? Aku peringatkan kamu. Sumo adalah orang yang kusukai. Kalau kamu mendekatinya lagi, kamu akan tamat. Dia hanya bertanya padaku. Masih berani membantah? Teman-teman, pukul dia. Guru datang. Cepat lari. Saat itu, dia menyelamatkanku. Kamu tidak apa? Terima kasih. Jika kamu menghadapi situasi seperti ini lagi, pastikan untuk mencari guru. Maka dari itu, aku mengikuti jejak Indasari dan mendaftar ke universitasnya. Aku mulai sering di kampus bertemu dengannya. Dan juga mulai sedikit demi sedikit menyukai dia. Indasari, aku menyukaimu. Tidak. Indasari, aku menyukaimu. Maukah kamu menjadi pacarku? Bukan kita baru bertemu? Kenapa sampai menangis? Tidak apa-apa. Sebentar lagi, bagaimana kalau dia kembali? Tidak apa-apa. Dia pergi untuk periksa. Untuk sementara waktu, dia tidak akan kembali. Song Yanran, apa yang kalian lakukan? Liki, kenapa kamu kembali? Tadi dadaku terasa tidak nyaman. Jadi aku memintanya memeriksaku. Memeriksa badan. Apakah perlu saling membuka baju? Tolong jangan menghina profesiku. Kamu berhenti di situ. Kakak, Liki, memeriksa badan. Bukankah wajar kalau harus buka baju? Kenapa kamu curiga terus? Aku tanya sekali lagi. Memeriksa badan. Apakah perlu saling membuka baju? Memeriksa badan? Bukankah wajar kalau buka baju? Kenapa kamu curiga terus? Kita sudah bersama selama 7 tahun. Siapa aku ini? Apa kamu belum tahu? Saat ini, hal yang paling penting adalah segera memulihkan kesehatan. Agar segera bisa menjalin kerjasama dengan grup Surya Kencana. Di balik Indasari, ada keluarga kaya raya Surya. Jika kita bisa terhubung dengan keluarga Surya, maka grup Tianlong akan sama seperti grup Surya Kencana. LK, setelah kita mendapatkan kerjasama itu, baru kita balas dendam pada Indasari. Tidak akan terlambat. Song Yanran, sepertinya aku baru mengenalmu untuk pertama kali. Halo, Bapak Chen. Ada masalah. Perusahaan dalam masalah. Ada APA?
Pak Budi, 2 hari lalu para investor satu persatu membatalkan kerjasama, menyebabkan saham perusahaan anjlok. Kami sudah berusaha sebaik mungkin. Jika dalam 10 hari tidak ada investasi baru yang didapat, proyek lama akan dibatalkan, proyek baru ditunda. Peruzao, Mungkin harus dinyatakan bangkrut. Proyek baru. Berapa banyak dana yang masih kurang? Masih kurang, 50 juta. Pak Budi, Anda sebelumnya membelikan Tuan Song begitu banyak properti, apartemen mewah dengan pemandangan laut di nomor 1 villa, senilai 80 juta. Jika dijual, seharusnya bisa mengatasi kebutuhan mendesak Anda. Tidak perlu. Saya akan menemui Indah Sari. Tuan. Tuan, Anda tidak boleh masuk sembarangan. Tuan. Maaf, Nyonya Direktur. Tuan ini menerobos masuk. Saya tidak berhasil menghentikannya. Tidak apa-apa, kamu boleh pergi. Untuk APA kau datang? Aku ingin bicara denganmu. Di antara kita, ada hal yang perlu dibicarakan? Indah Sari, kau tahu, aku tidak punya banyak kesabaran dengan wanita. Dan lagi, semua ini pada dasarnya karena kau menyembunyikan identitasmu, Song Yanran. Itulah yang membuatmu terlibat. Lalu? Aku tahu, kau selalu keberatan dengan Song Yanran. Begini, aku berjanji padamu, dalam 5 tahun, aku tidak akan menikah dengannya, dan tidak akan punya anak dengannya. Jadi, APA yang ingin kau katakan? Bukankah kau selalu ingin punya anak denganku? Selama kau bisa membuat grup Surya Kencana menarik kembali pernyataannya dan tidak mempermasalahkan keberadaan Song Yanran, serta melanjutkan kerjasama dengan grup Naga Langit kami, aku berjanji padamu akan punya 1 anak yang menjadi milik kita bersama. Sekretaris Adi. Buat janji untuk jadwal Dr. Zhao. Terburu-buru sekali, sampai harus menjadwalkan dokter untukku, untuk memulihkan kondisi tubuh. Jangan khawatir, tubuhku ini hanya akan lebih sehat daripada milik Surya Wijaya. Bapak Agus, Dr. Zhao adalah spesialis otak terkenal yang ahli mengobati masalah otak. Indah Sari, apa maksudmu? Aku tetap pada perkataanku, Agus. Sekarang kariermu sukses, dan ada orang yang mencintaimu di sisimu. Kau seharusnya sudah puas. Justru kamulah yang seharusnya puas, bukan? Aku sudah setuju untuk memberimu anak. Apalagi yang kau mau? Tapi aku sudah punya anak. Kenapa aku harus punya anak darimu? Dan lagi, perkataanmu barusan adalah bentuk ketidakhormatan pada suamiku. Aku tidak ingin mendengarnya lagi. Sebelum aku marah, tinggalkan kantorku. Indah Sari, tunggu. Dulu, setiap kali aku merasa sedikit tidak enak badan, Indah Sari pasti akan segera muncul. Pasti di hatinya masih ada aku. Agus, trik menyakiti diri sendiri tidak berguna bagiku. Di antara kita, sudah tidak ada hubungan apapun. Jangan pernah menggangguku lagi mulai sekarang. Aku takut suamiku akan tidak senang. Bapak Agus, tolong berhenti. Indah, berhenti. Indah. Aku tidak percaya, kau benar-benar sudah melupakanku. Sorry. Siapa pria ini? Budi, kenapa kau kembali? Aku bertanya padamu, siapa pria ini? Kenapa jadi sini? Bukankah itu jelas? Pelacur. Sudahlah. Sorry. Apa maksudmu ini? Kamu membawa orang lain, Kei Ranchengku? Paman, aku lebih muda darimu, dan badanku lebih baik darimu. Kak Zari suka padaku. Bukankah itu normal? Pelacur, berani-beraninya kau bicara? Sudah cukup drama MU? Sorry. Kau memikalku. Selama bertahun-tahun ini, makananmu, pakaianmu, tempat tinggalmu, segala keperluanmu, semua aku yang memberikannya. Sudahlah. Kamu pulang duluan saja. Apa aku sudah mengizinkannya pergi? Jangan bikin masalah, bisa? Sorry. Kita akhiri saja.
Apa katamu? Kubelang. Kita putus. Tolong sekarang, segera nyah dari rumahku. Apa yang akan kau lakukan? Budi, aku salah. Maafin aku ya. Tadi, aku tadi nggak sengaja kebawa emosi. Maafin aku, ya, aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku bersumpah. Aku bersumpah aku nanti nggak akan begini lagi. Kumohon maafkan aku, ya? Pergi sana. Jangan sentuh aku. Aku nggak akan menyentuhmu, aku kan tunanganmu. Kamu nggak mau aku sentuh? Terus kamu mau disentuh siapa, Enda? Enda. Sayang. Sudah, jangan dilihat. Makan buah. Enak? Aku pijitin ya. Kerjaanmu pasti berat akhir-akhir ini. Aku kan sudah minta maaf padamu. Aku sampai berlutut memohon padamu. Kenapa kamu tidak mau memaafkanku? Kamu masih belum bisa melupakan Indah, si cantik itu, bicara. Setelah permintaan maaf yang ke-99, akan ada luka yang ke-100. Sorry. Kapan kita jadi begini? Pergilah. Kita jangan bertemu lagi. Apa katamu? Kubelang. Kamu sekarang, segera nyah dari rumahku. Andy, aku ini tunanganmu. Kita belum cocok, mahar belum dibayar. Pertunangan kita yang lalu, lupakan saja. Kalau kamu tidak pergi sekarang, aku akan mengeluarkanmu dari perusahaan. Baik, kamu kejam sekali. Kalau kamu tidak mau aku bahagia, kamu juga jangan harap bisa bahagia. Kita lihat saja nanti. Indah, sorry, tolong aku. Itu Andi, dalam bahaya ya. Kalau kamu mau pergi, pergilah. Kalau begitu, aku pergi. Apa kamu tidak tahu? Kalau aku hanya bercanda? Bercanda apa? Kamu tidak jadi pergi? Aku hanya membantunya melapor polisi. Hasil ini, sepenuhnya pilihannya sendiri. Aku tidak ingin lagi terlibat dengannya. Surya, kita ini suami istri. Kalau kamu tidak senang, kamu bisa langsung memberitahuku. Aku tidak ingin kamu terlalu berlapang dada. Aku akan menuruti semua kata istriku tersayang. Halo, suami. Aku sudah menjemput Putri. Baik. Mama, lihat, hari ini Putri ujian, dan dapat peringkat pertama lagi. Loh. Oh, Putri hebat sekali. Ayo kita bagikan kabar baik ini kepada ayah ya. Ayo. Sudah bisa bersiap untuk bertindak. Xiuyao. Rui. Kenapa kau datang? Hari ini aku datang untuk meminta maaf padamu. Dan Rui. Beberapa hari terakhir ini, aku terus merenungkan diriku. Aku tahu, apa yang kulakukan sebelumnya terlalu ekstrim. Aku tidak berharap kalian bisa memaafkanku. TAPI. Aku harap kalian bisa menerima permintaan maafku. Tidak perlu. Tolong jangan lagi mengganggu kehidupan kami ke depannya. Heitai. Putri, kamu tidak APA? Mama, aku tidak apa-apa. Paman sepertinya berdarah. Istriku. Aku mau minum. Perlu kuingatkan? Kau dan Song Yanran Sudah bertunangan. Maaf. Kukra. Kau menyelamatkan aku dan Putri. Aku dan Surya sangat berterima kasih padamu. Jika kamu punya permintaan, sebutkan saja. Kami akan memenuhinya. Enda, bisakah kita kembali seperti dulu? Jika itu yang ingin kau bicarakan, aku pergi dulu. Tunggu, Enda. Di kehidupan lalu, karena Song Yanran, aku kehilangan anak kita. Di kehidupan ini, aku memilih Song Yanran, tapi dia... Enda, aku benar-benar lelah. Aku sadar, aku sepertinya sama sekali tidak mengenal Song Yanran. Jika tidak ada urusan lain, aku pergi dulu. Aku harus merawat Putri.
Tunggu. Indah, bisakah aku meminta pensiunnya? Aku hanya ingin terbebas dari Song Yanran sekarang, selama aku bisa mengamankan kerjasama antara grupku dan grup Surya Kencana. Pengaruhku di Dewan Direksi akan bertambah. Dengan begitu, aku bisa menyingkirkan Song Yanran dari perusahaan. Grup Surya Kencana akan segera meluncurkan produk baru. Grup Kota Gemilang bisa menjadi salah satu mitra kerjasamaku. Tapi setelah ini, kita tidak punya urusan lagi. Terima kasih, Indah. Oh ya, bagaimana keadaan Putri? Kau mendorong Putri waktu itu. Dia hanya sedikit terkejut. Ada di sebelah. Kalau begitu, bolehkah aku menengoknya? Terserah. Indah, sorry. Aku akan membuatmu kembali padaku sedikit demi sedikit. Di sini, menggambar rumput lagi. Kenapa kamu datang? Paman Chen Likai bilang mau mengajariku menggambar. Aku sendirian, bosan di kamar. Makanya, aku datang mencari Putri, memintanya menemaniku. Mama, kenapa Papa belum datang? Papa akan segera datang. Lihat, kue kecil ini dibuatkan Papa untuk Putri. Takut kamu si rakus kecil ini kelaparan. Jadi Mama kirimkan dulu. Oh, sebentar lagi bisa ketemu Papa. Ya. Ada apa yang membuatmu begitu senang? Sayang. Bapak Surya. Silakan duduk, Bapak Chen. Tentang kejadian Putri tempo hari, aku belum sempat berterima kasih padamu. Lagipula, aku yang lebih dulu berbuat salah pada Putri, menyelamatkannya adalah hal yang sewajarnya. Papa, Paman Chen Likai mau mengajariku menggambar. Dia menggambarnya lebih baik dari Putri. Setelah Putri belajar, aku tidak akan membiarkannya datang lagi. Dasar anak pintar. Oh, karena Bapak Chen juga ada di sini. Makanlah kue ini sebelum pergi. Jika Bapak Chen tidak ada urusan lain, Anda bisa kembali ke kamar Anda untuk beristirahat. Indah, sorry. Jangan perlakukan Tuan Bima seperti itu. Maaf. Sebaiknya aku pergi dulu. Putri, nanti kalau Paman ada waktu luang, aku akan datang bermain denganmu lagi. Baiklah. Dadah. Karena kau tidak tertarik dengan drama murahan, maka aku terpaksa harus menyingkirkan Putri. Bima. Bagaimana bisa kau sebagai istrinya tidak tahu? Dia demamkah tidak tahu? Bukan, aku tidak mengenalnya dengan baik. Hah, perawat, bukan salahnya. Itu karena aku sendiri tidak menjaga kesehatanku dengan baik. Obatnya hampir habis. Ingatlah untuk menekan bel. Maaf ya, sudah merepotkanmu. Tidak apa-apa. Yang penting kau sudah sadar. Ada masalah, Bapak Surya. Nona Putri hilang. APA. Ayo, cepat cari. Putri. Surya. Bagaimana keadaanmu? Cepat, selamatkan Putri. Sekretaris Adi, blokir seluruh rumah sakit. Gunakan semua sumber daya grup Surya Kencana. Pastikan Putri ditemukan. Cepat. Baik. Apapun risikonya, kita harus menemukan Putri. Kalian siapa? Kenapa kalian menculikku? Itu salahmu dan ibumu. Menghalangi jalan orang lain. Bos, anak ini baru berumur 5 atau 6 tahun. Apakah kita benar-benar harus membakarnya, menerima uang, menghilangkan bencana? Jika dia tidak mati, kita akan tamat. Paman, kumohon jangan bunuh aku. Ibuku adalah ketua grup Surya Kencana. Ibuku punya banyak sekali uang. Aku bisa memberikannya padamu. Tunggu sebentar. Kamu putra ketua grup Surya Kencana? Bos, anak laki-laki kecil ini tidak boleh dibunuh. Dia putra ketua grup Surya Kencana. Aku tidak peduli apa itu grup Surya atau grup Hanyu. Jangan banyak bicara. Kalau tidak, aku akan membunuhmu juga. Percaya atau tidak? Hei bos. Ketua grup Surya Kencana. Orang terkaya di kota Gemilang. Kita menculik putri orang terkaya. Bukankah kita bisa dapat lebih banyak uang? Aku khawatir kau punya nyawa untuk mencari tapi tidak punya nyawa untuk membelanjakannya. Jangan banyak bicara, cepat selesaikan pekerjaan. Yunudia, kita masih punya 20 juta rupiah yang bisa didapat. Kalau tidak bisa membunuhnya, saat orang terkaya itu datang, kita berdua akan mati di sini. Bapak Surya, posisi Nona Putri sudah terlacak.
Sudah tahu siapa pelakunya? Belum. Terus selidiki. Bahkan jika aku harus mengobrak-abrik kota gemilang, aku akan tetap menemukannya. Baik. Putri, kau harus menunggu Mama. Jangan banyak bicara. Cepat lakukan. Nanti kita kabur lewat jendela. Paman, tolong aku. Cepat datang selamatkan putri. Ayah, Mama, cepat datang selamatkan putri. Ayah, Mama. Ibu Indah, Bapak Surya, pelacak menunjukkan Nona Putri ada di dalam. Putri, kamu di dalam? Bisa dengar Mama, Putri? Suamiku, cepat. Putri, bertahanlah. Ayah datang menyelamatkanmu. Putri. 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 Putri, bertahan sebentar ya. Cepatlah. Cepat pergi. Uhuk. Bapak Chandra, urusannya sudah selesai. Heh. Kerja bagus. Ibu, kamu tidak bisa masuk. Jangan sentuh aku. Bapak Chandra tidak berhasil menahan. Silakan turun dulu. Ada urusan? Chandra, Mengapa kamu di rapat dewan? Memakaku? Demi aku. Indasari memilih untuk bekerja sama lagi dengan grup bintang. Jadi, kamu dipecat dari perusahaan. Chandra, Kamu masih marah soal kejadian hari itu? Aku salah, ya? Jangan marah. Hari itu, memang aku sedang tidak enak hati. Sorry, aku sadar. Kamu masih belum menyadari kesalahanmu sendiri. Selama bertahun-tahun ini, aku menafkahimu, memberimu pakaian. Tapi kamu malah diam-diam menghabiskan uangku dan berselingkuh dengan pria lain. Beraninya kamu datang menemuiku? Jangan marah. Aku bersumpah. Aku tidak akan pernah melakukan ini lagi. Bukankah kamu paling suka mie buatanku? Silanglah. Aku akan memasakkan mie untukmu, ya? Song Yanran, 7 tahun. Aku sadar aku sama sekali tidak mengenalmu. Dulu aku pikir, memilihmu adalah pilihan terbaikku. Apa maksudmu? Kau masih belum bisa melupakan Ye Shuyao, kan? Ya, aku menyesal. Seandainya aku memilih Ye Shuyao dulu. Bagus. Akan ku beritahu kau. Saham Tianlong Group. Aku juga punya bagian, jika kau ingin menyingkirkanku. Tidak akan semudah itu. Kita berdua, lihat saja nanti. Chuan Shen, Yo Rui tidak mati. Anak kecil ini punya nyawa yang panjang sekali. Suami Ibu Indah dari grup Surya Kencana mengirimkan sebuah Un pas me renseigner. yang akan diadakan dalam 2 hari. Surya Wijaya? Kenapa dia mengirimiku undangan? Dia bilang itu sebagai ucapan terima kasih karena Anda telah menyelamatkan putra keluarga Yo. Dikatakan, pameran seni Tuan Surya memiliki banyak lukisan terkenal dunia dan hanya dibuka untuk umum sekali dalam 5 tahun. Oh ya, Dia juga mengatakan ada hadiah istimewa. un Tukanda. Bapak Surya. Orang di foto itu memang Chen Likai. Dia pernah bertransaksi diam-diam dengan pria berbekas luka. Karena Mereka se mua Bertrand Saxituné. Jadi sulit untuk dilacak. Pria berbekas luka itu juga belum ditemukan. Sebarkan kabar bahwa Chen Likai akan menghadiri pameran seni dalam 2 hari. Kali ini, kita harus menangkap mereka semua. Chen Likai, seharusnya aku tidak akan mempermasalahkanmu, tapi karena kau ingin menyakiti putri. Jangan salahkan aku jika aku bersikap kasar. Maaf, Tolong tunjukkan Indanganda. maaf, Anda tidak bisa masuk. Kenapa? Undangan saya. Ada masalah APA? Undangan Anda ini palsu.
Bisakah lebih cepat? Kami buru-buru ingin masuk. Kalau terlambat sedikit lagi, bagaimana jika lukisan-lukisan bagus sudah dibeli orang? Benar, tanpa undangan, menyingkir saja. Ini adalah pameran seni pribadi Tuan Zhou, bukan tempat sembarang orang bisa masuk. Undangan ini, dari Surya Wijaya, diberikan langsung olehnya. Menurut saya, dia hanya ingin masuk untuk mendekati Tuan Yao, agar mendapatkan kerjasama dengan grup Surya Kencana, petugas keamanan, karena undangannya palsu. Cepat usir dia. Ya, usir saja dia. Saya tidak mau buang-buang waktu dengan kalian. Panggilkan Surya Wijaya untuk saya. Tunggu, Chen Likai. Selanjutnya, Anda harus bertanggung jawab atas kejahatan Anda. Sekarang. Masih seorang direktur utama, tapi melakukan hal seperti ini tidak malu? Sudah, ayo cepat pergi. Kalau tidak punya undangan, jangan sok menghabiskan waktu semua orang. Tunggu sebentar. Tidak kenal dengan Tuan Chen dari grup Tianlong kami, Tuan Chen, cepat mundur. Ini adalah hadiah dari Nona Sari untuk Tuan Chen. Undangan tingkat tertinggi. Ini semua hanya kesalahpahaman. Maksudmu, undangan ini dari Indah Sari? Indah Sari, yang memberikannya padaku? Tentu saja. Aku tahu, Indah Sari masih memikirkanku. Karena sudah datang, mari kita masuk dulu. Nona Sari juga memberikan lukisan untuk Tuan Chen. Nanti, Tuan Chen bisa melihatnya di gudang. Bagaimana, Chen Likai? Melihat saya tidak mati, kau terkejut? Saya tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Tentu saja saya menunggu Anda, Chen Likai. Lagi pula, Andalah yang meminta kami menculik putra Nona Indah. Sekarang Nona Indah di seluruh kota Gemilang telah mengeluarkan perintah pencarian. Apa yang harus kami lakukan? Apa maumu? Chen Likai memang cepat. Siapkan 30 juta rupiah. Siapkan mobil. Saya akan segera membawa saudara-saudara saya keluar dari kota Gemilang. Kalau tidak, yang akan salahkan saya jika saya membongkar semua urusan Anda. Terbuka. Deal. Siapa? Hilang. Itu adalah karya terakhir Master Wu Shuang. Harganya tak ternilai. Lukisan yang bagus di gudang, tiba-tiba menghilang begitu saja. Sekarang, kalian polisi, telah mengepung seluruh pameran seni, membuat kami tidak bisa pulang. Benar sekali. Ya. Polisi datang. Kalau si bandit ditangkap polisi, saya harus segera pergi dari sini. Chen Likai, mau kemana? Badanku kurang enak, mungkin aku harus pergi dulu. Tuan, ada barang hilang di pameran lukisan. Kerugiannya besar. Semua orang harus tinggal. Mohon kerjasamanya untuk investigasi. Sudah kubilang, badanku tidak enak. Tuan, kenapa Anda tadi datang dari arah gudang? Surya Wijaya yang menyuruhku mengambil lukisan di gudang. Tuan Chen, apakah Anda mengerti lukisan? Gudang kami punya staf profesional. Tidak perlu merepotkan Tuan Chen untuk melakukannya sendiri. Surya Wijaya, kau sengaja menjebakku. Tuan Chen, aku tidak punya dendam atau masalah denganmu. Kenapa aku harus sengaja menjebakmu? Lagi pula, kau tadi seperti ingin pergi. Ada APA yang kau dekatkan aku tahu. Kami punya alasan untuk mencurigai Anda terkait kasus pencurian ini. Mohon kerjasamanya untuk investigasi. Ikut kami sebentar. Tidak bisa. Kalian tidak bisa menangkapku. Jika Indasari tahu kalian menangkapku, mereka tidak akan mengampunimu. Kapten, menemukan satu orang mencurigakan. Dia baru saja ingin kabur lewat pintu belakang. Berhasil kutangkap kembali. Chen Likai, Daza Bayinggan. Kau menjebakku. Kalian saling kenal? Tidak kenal. Orang ini mengada-ada. Aku sama sekali tidak mengenalnya. Jangan harap kau bisa bersih. Aku tertangkap. Kau juga tidak akan selamat. Kenapa kau lewat pintu belakang? Lukisannya sudah dipindahkan? Aku tidak tahu soal lukisan itu. Kalau begitu, ikut kami sebentar. Bawa mereka. Maafkan saya, petugas polisi. Lukisan saya sudah ditemukan, tapi kedua orang ini adalah pembunuh. Apa maksud Anda? Direktur Grup Naga Langit. Ternyata seorang pembunuh? Ya Tuhan, dari tampangnya saja sudah terlihat bukan orang baik. Tuan, apakah Anda punya bukti? Kedua orang itu telah mencelakai putra saya. Tidak mungkin. Padahal aku melakukannya dengan sangat rapi. Surya Wijaya, bagaimana bisa ketahuan? Aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Tentu saja aku menunggu Bos Chen. Terjadi, Chen Likai, drama hari ini ditujukan untukmu.
Terkejut, Bima? Pertunjukan hari ini ditujukan untukmu. Orang ini gila. Ibu Indah sangat menyayangi anaknya. Beraninya dia menculik putranya? Putra Ibu Indah baru berusia 6 tahun. Seberapa besar dendamnya, sampai tega menyakiti anak sekecil itu? Tidak mungkin. Kau memfitnahku. Video di ponselmu ini pasti palsu. Kau ingin menjebakku, kan? Kau pikir aku tidak punya bukti lain? Di dunia ini, tidak ada dinding yang kedap udara. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Aku melakukannya dengan sangat rapi. Bagaimana kau bisa menemukannya? Ini bukan urusanku. Tangkap saja dia jika kalian mau. Dia yang menyuruhku melakukan semuanya. Bawa dia ke mobil. Bawa pergi. Ayo. Tidak. Semua ini. Kau yang memaksaku. Memang aku yang melakukannya. Lalu kenapa? Sekarang aku menyesal. Kenapa? Dulu aku tidak membakarnya dan membunuhnya. Katakan sekali lagi. Aku ingin bilang. Semua ini. Karena kamu. Kalau saja kau bercerai dengan Indah Sari lebih awal, apakah kau akan memaksaku jadi begini? Indah Sari jelas-jelas mencintaiku, kan? Dia bilang, dia ingin aku punya anak dari kita bersama. Bima. Sudah kubilang, meskipun tanpa Surya, aku takkan pernah melihatmu lagi. Indah. Kenapa kau di sini? Sayang, kau sudah menemukan pelaku yang menyakiti putri. Kenapa tidak memberitahuku? Bagaimana jika kau terluka? Aku takut kau akan melunak padanya. Dia adalah pelaku yang menyakiti putri. Aku ingin dia menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Sayang, putri juga anakku. Indah, dengarkan penjelasanku. Aku tidak sengaja ingin menyakitinya. Aku pikir, kalau tanpanya, kau mungkin bisa memikirkanku. Mengingat anak kita dulu. Kau benar-benar gila. Bima, aku peringatkan kau. Jika kau berani menyakiti putri lagi, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Sekretaris Adi, besok aku ingin melihat berita kebangkrutan grup Naga Langit. Lepaskan aku. Ku bilang lepaskan aku. Indah, jika putri bukan anak kita, apakah kita tidak perlu menderita seperti ini? Ini semua salah Chen Likai. Tidak ada hubungannya dengan kita. Surya, jangan khawatir, aku akan lunak padanya. Sejak saat aku terlahir kembali, antara aku dan dia, tidak ada lagi hubungan apapun. Sebenarnya pernikahan kami seperti lelucon. Aku masih ingat hari itu. Dia memeluk foto Song Yanran. Memintaku keluar dari kamar. Dia melihatnya setiap hari. Foto Song Yanran. Saat melihatku kembali, dia menyembunyikannya lagi. Tak lama kemudian, kami bertengkar karena Song Yanran. Untuk apa kau datang? Jika kau merindukannya, cerai saja dan cari dia. Setiap hari di depanku. Memeluk foto wanita lain. Apa itu menarik? Urusan tidak perlu kau urus. Kau pikir kau siapa? Siapa aku? Kau pikir di depan istrimu memikirkan wanita lain. Apakah orang baik? Pergi kau. Di kehidupan sebelumnya, Demi Song Yanran, dia melompat dari gedung untuk mati. Dan aku juga untuk mencegahnya jatuh secara tidak sengaja. Ikut jatuh karena kecelakaan. Tapi aku tidak menyesal, karena aku bertemu denganmu. Kau dan putri adalah orang terpenting bagiku. Bu Indah, Pak Surya, baru saja menerima kabar. Chen Likai, dalam perjalanan menuju kantor polisi, melarikan diri dan tertabrak mobil hingga tewas. Apa? Turut berduka cita. Kemarin dia baik-baik saja. Kami sudah berusaha sebaik mungkin. Saya tidak menyangka hasilnya akan seperti ini. Jika keluarga tidak keberatan, jenazah bisa dikirim ke krematorium. Tunggu sebentar. Ada apa, istriku? Aku tidak percaya pria itu akan mari semua itu.
Orang ini bukan pria itu. Ada apa, istriku? Kenapa kamu melamun? Tidak apa-apa. Hanya saja karena belum ada kabar dari pria itu, aku tidak bisa tenang. Aku selalu khawatir. Dia akan muncul kapan saja, dan melakukan sesuatu yang membahayakanmu dan Putri. Pria itu akhir-akhir ini menghilang tanpa jejak. Bahkan kartu banknya tidak ada catatan. Menurutmu, mungkinkah dia sudah meninggalkan kota Gemilang? Halo? APA? Seseorang melihat pria itu dan wanita itu di kota awan? 3 hari yang lalu? Ya, Ibu Indah. Mereka sangat berhati-hati. Terus selidiki. Pastikan untuk menemukan jejak mereka. Ibu Indah sudah datang. Terima kasih semuanya. Sudah datang ke pesta ulang tahun suamiku. Ibu Indah, kamu setiap hari di kantor, membanggakan Bapak Surya 800 kali. Kami sudah bosan mendengarnya. Ibu Indah dan Bapak Surya saling mencintai. Siapa yang tidak tahu betapa hebohnya Bapak Surya saat mengejar Ibu Indah? Dia membeli semua bunga mawar di seluruh kota. Hari itu, kota Gemilang diguyur hujan bunga seharian. Reaksi Ibu Indah terhadap Bapak Surya juga tidak kalah. Seluruh layar elektronik di kota Gemilang dipenuhi dengan pernyataan cinta Ibu Indah kepada Bapak Surya. Bapak Surya sudah datang. Suamiku, kamu sudah datang. Kamu sangat tampan hari ini. Eo. Indasari, kamu tidak pernah memperlakukanku seperti ini. Jika saja dulu yang bersamamu adalah aku, maka semua ini seharusnya milikku. Istriku, aku pergi sebentar dan kembali. Baiklah. Eo. Mari bersulang untuk semuanya. Bawa dia pergi. Aku akan datang nanti. Gimana Chuan? Tuan seharusnya sudah kembali ke kamar. Semuanya, minumlah dulu. Surya Wijaya. Semua ini seharusnya milikku. Setelah malam ini, semuanya akan kembali ke pemilik aslinya. Suamiku, bukankah kamu akan pergi ke pesta? Kenapa masih di kamar tidur? Pesengkin penyetap mara ini padaku. Apa ini kejutan untukku? Istriku, kenapa kamu minum sebanyak ini hari ini? Bicaralah, suaramu sudah tidak jelas. Suamiku, apa kamu flu? Kenapa suaramu berubah? Tidak apa-apa. Hari ini aku makan pedas. Jadi tersedak. Tenggorokanku tidak nyaman. Istriku, minumlah air. Bukankah kamu
selalu menginginkan seorang anak milik kita? Karena anak kita sudah tiada, mari kita punya satu lagi. Bukankah aku sudah menyuruhmu pergi? Apa yang kamu lakukan di sini? Ibu Ye. Ibu Ye. Ibu Ye, pestanya akan segera dimulai. Di mana Bapak? Saya tidak melihat Bapak. Baiklah. Ibu Ye, kemana Anda dan Bapak pergi? Pestanya akan segera dimulai. Kami menantikan Anda berdua menari tarian pembuka. Apakah kau melihat Surya? Tidak, tidak ada. Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Sekretaris, cepat cari dia. Baik. Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Bagaimana bisa tidak tersambung? Surya tidak pernah menyinggung orang. Satu-satunya yang bisa dia singgung belakangan ini adalah Chen Likai. Ibu Ye, Bapak tidak ada di villa. APA, segera gunakan semua sumber daya grup untuk mencarinya. Song Yanran, apa maumu? Ebi, sudah lihat? Aku kirimkan alamatnya padamu. Dalam setengah jam, bawa 100 juta rupiah ke sini. Terlambat 1 menit, aku akan menggores mereka sekali. Dengga, cepat, cepat. Siapkan 100 juta rupiah untuk menyelamatkan mereka. Nanti setelah Indahsari datang, kamu ambil uangnya. Aku mau orangnya, mulai sekarang. Jangan pernah ganggu aku lagi. Oh, Bapak Surya, kau sudah bangun? Song Yanran, Baranin Kau. Kau berani makilaku? Kau tidak takut meninggal keluarga Jo? Aku sendiri hampir tidak bisa hidup lagi. Bagaimana aku bisa peduli sebanyak ini? Kau bilang, kalian berdua adalah kekasih baru Indahsari. Adalah mantan kekasih Indahsari. Indahsari. Siapa yang akan dia pilih? Maya, berapa uang yang kau mau? Semua akan kuberikan. Tolong lepaskan aku. Grup Tianlong. Uang di rekening perusahaan. Sudah ku transfer. Berani sekali kau menggelapkan dana perusahaan. Lagi pula, aku sudah dipecat oleh perusahaan dari Dewan Direksi. Apakah perusahaan punya uang? Memangnya kenapa denganku? Maya, dengar baik-baik. Jika kau lepaskan aku sekarang, hari ini aku akan menganggap kejadian ini seolah tidak pernah terjadi. Tuan Muda Surya, dulu kau adalah tokoh terkemuka. Tapi sekarang, bukankah kau ada di tanganku? Nyawamu ada di tanganku. Dengan APA kau akan minawar sire denganku? Kau tahu APA yang paling kebenci? Kalian semua, kalian selalu terlihat begitu angkuh. Tapi sekarang, bukankah kau ada di tanganku? Tuan Muda Surya, Memang pantas kau berasal dari keluarga bangsawan terpandang. Cepat lepaskan tangan kotormu dariku. Berapa uang yang kau mau? Aku bisa memberikannya padamu. Aku tidak mau uang. Aku hanya ingin merebut pria itu dari Indahsari. Semakin Indahsari marah, semakin senang aku. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Lepaskan Surya. Uang yang kau minta sudah kubawa. Cepat lepaskan Surya. Lepaskan Surya. Uang yang kamu minta, aku sudah membawanya. Cepat lepaskan Surya. Bukannya aku menyuruhmu datang sendiri? Kenapa kamu membawa begitu banyak orang? Ratih, uang yang kamu minta ada di sini. Kita tukar uang, lalu tukar orang. Suruh mereka mundur, cepat. Bawa kotak uangnya. Buka, cepat. Indahsari, kamu pikir aku menyuruhmu datang?
Hanya untuk membawa Seratus juta. Dan membawa pergi 2 orang? Apa maksudmu? Satu adalah kekasih barumu. Siapa yang akan kamu pilih? Shuya, tolong aku. Jauhkan pisau itu dari Surya. Sepertinya, kamu tetap memilih Bapak Surya ya? Ready. Berapapun uang yang kamu mau, aku bisa memberikannya. Cepat lepaskan Surya. Benar-benar Nona Ye. Sekarang, segera. Siapkan 500 juta untukku. Dan siapkan helikopter, cepat. Shuya, tolong aku. Jauhkan pisau itu dari Surya. Sepertinya, kamu tetap memilih Bapak Surya ya? Ready. Berapapun uang yang kamu mau, aku bisa memberikannya. Cepat lepaskan Surya. Benar-benar Nona Ye. Sekarang, segera, siapkan 500 juta untukku. Dan siapkan helikopter, cepat. Baiklah, aku akan memberikannya. Sekretaris Adi, di rekening yang kukirimkan padamu, transfer lagi 500 juta. Selain itu, siapkan 1 helikopter lagi. Cepat. Sangat bagus, uangnya sudah masuk. Tapi, Nona Ye, kamu harus datang sendiri untuk melepaskannya. Munder. Surya. Indusari, Perjala Kunaraka. Bima. Kamu. Shuya, apakah aku akan mati? Kamu tidak akan mati. Jangan bicara dulu. Simpan tenagamu. Shuya, aku menyesal. Kalau saja dulu, aku jatuh cinta padamu lebih dulu. Bima. Kamu. Indah, apakah saya akan mati? Kamu tidak akan mati. Jangan bicara dulu. Simpan tenagamu. Indah, aku menyesal. Jika dulu, orang yang pertama ku cintai adalah kamu. Hasilnya, bukankah akan berbeda? Jangan bicara lagi. Grup Surya Kencana dan keluarga Surya punya sumber daya medis terbaik. Bertahanlah. Mati di pelukanmu. Juga tidak APA. Bima. Bangun, Bima. Kapan tepatnya pasien akan sadar? Saya tidak berani manajemen. Itu tergantung pada pasien. Seberapa kuat keinginan hidupnya. Mama, apakah pamannya sudah meninggal? Tidak, NAK. Pamannya hanya mengantuk dan tertidur. Pamannya menyelamatkan Mama. Mulai sekarang jangan memanggilnya paman jahat lagi. Ya. Ya, pamannya adalah penyelamat Mama. Putri mengerti. Ya, anak baik. Anda sudah sadar. Di mana saya? Anda koma selama setengah tahun. Saya panggilkan dokter. Bapak Surya. Terima kasih. Saya merawat Anda karena Anda pernah berjasa pada Indahsari antara Anda dan saya. Meskipun Anda meminta maaf, saya tidak akan memaafkan Anda. Anda sudah sadar. Di mana saya? Anda koma selama setengah tahun. Saya panggilkan dokter. Bapak Surya. Terima kasih. Saya merawat Anda karena Anda pernah berjasa pada Indahsari antara Anda dan saya. Meskipun Anda meminta maaf, saya tidak akan memaafkan Anda. Tidak ada masalah besar, hanya perlu istirahat yang cukup setelah ini. Dokter, saya antar Anda. Song Yanran. Apakah dia tertangkap? Dia kabur.
Sebelum saya pingsan, Song Yanran bilang, dia mentransfer uang dari grup Surya Kencana, pabrik itu. Tidak ada masalah besar, kamu hanya perlu istirahat dan memulihkan diri. Dokter, saya antar Bapak. Song Yanran, apakah dia tertangkap? Dia kabur. Sebelum aku pingsan, Song Yanran bilang, dia mentransfer uang dari grup Tianlong, uang dari pabrik. Indah sudah mengganti uangnya. Kamu fokus saja untuk pulih. Terima kasih. Kamu menyelamatkan Indah. Semua masalah kita sebelumnya selesai. Maaf, aku juga tidak menyangka Song Yanran akan menjadi seperti ini. Dia akan menjadi seperti apa? Bukanlah sesuatu yang bisa kita tentukan. Dalam kehidupan ini, kita bertiga telah terlahir kembali. Banyak hal sedang berkembang ke arah yang tidak diketahui. Dia mendapatkan uang itu. Kita tidak bisa menangkapnya. Uangnya sudah kembali. Tapi selama setengah tahun ini, grup Surya Kencana dan keluarga Yao tidak pernah ada jejaknya. Dia seperti bom waktu. Siap meledak kapan saja. Aku punya cara yang bisa memancingnya keluar, tapi butuh persetujuan Bapak Surya. Cara apa? Sebarkan berita bahwa aku dan kamu akan menikah. Bapak Surya, jangan khawatir. Perjalanan melewati gerbang neraka kali ini, aku sudah tahu. Indah, kamu selalu mencintainya. Ini hanyalah taktik menunda, tanpa melibatkan perasaan pribadi apapun. Tidak bisa. Aku bisa. Tapi kondisi Bapak Chen. Aku baik-baik saja. Kalau begitu, lakukan saja. Kenapa? Kenapa? Sayang, kamu yakin mau melakukan ini? Ayo kita coba. Lejipil kita benar-benar tidak tahu di mana Song Yanran. Baiklah kalau begitu. Kamu bersembunyi di kegelapan, pastikan kamu aman. Jangan sampai ketahuan. Cara kamu memakai jas. Lumayan tampan juga. Tapi masih sedikit di bawahku. Terima kasih. Surya Wijaya, kamu adalah orang yang sangat baik. Akhirnya aku tahu kenapa Indah memilihmu. Apapun yang terjadi nanti, apakah kamu berhasil menikahi Indah atau tidak, kamu akan tetap hidup dengan baik. Aku harap kalian akan bahagia nanti. Aku pergi ke aula depan dulu untuk melihat. Acaranya akan segera dimulai. Bukankah kamu bilang mau ke aula depan? Bu Indah, bagaimana? Sudahkah kamu menemukan jejak Song Yanran? Bukankah kamu bilang mau ke lobi? Ibu Indah, Bagaimana? Sudah menemukan jejak Maya? belum. Ibu Direktur Utama, gawat. Maya membawa Rizky. Mereka ke atap. APA. Maya. Jangan mendekat. Tenanglah sedikit. Letakkan pesannya dulu. Apa kamu mau membawaku mati bersamamu? Kenapa? Kamu bisa dengan mudah meninggalkanku. Kamu bisa membuangku dan hidup mewah. Sementara aku harus bersembunyi. Kalau aku mati, kamu juga jangan hidup, Maya. Bukankah kamu hanya ingin uang? Kalau kamu mati, kamu tidak akan punya apa-apa. Tidak masalah. Lagi pula aku tidak akan hidup lama. Kalau bisa menyeret satu orang lagi, I'd use Sephiroth. Bukankah kamu ingin tahu? Kenapa di kehidupan sebelumnya, aku selalu bilang, aku dan Indah Sari adalah suami istri? Aku beritahu kamu, karena kita bereinkarnasi. Demi menipuku. Kamu bisa mengarang kebohongan apa saja. Aku tidak menipumu. Di kehidupan sebelumnya, saat kamu mau ke luar negeri, kamu mengajakku ikut. Tapi karena aku miskin, karena rasa rendah diri,
aku menolakmu. Karena marah, aku menikahi Indah Sari yang selalu mengejarku. Kamu tidak ingin tahu kenapa di kehidupan lalu, aku selalu bilang, aku dan Indah Sari adalah suami istri? Akan kuberitahu, karena kita terlahir kembali. Demi menipuku. Kamu bisa mengarang kebohongan apa saja. Aku tidak menipumu. Di kehidupan lalu, saat kamu mau ke luar negeri, ajak aku pergi bersamamu. Tapi karena aku miskin, karena rendah diri, aku menolakmu. Karena kesal, aku malah menikahi Indah Sari yang selalu mengejarku. Menurutmu, aku masih akan percaya padamu? Aku dan Indah Sari bersama selama 7 tahun. Selama 7 tahun ini, perasaanku padamu tidak pernah berubah. Aku selalu melihat fotomu, minum sampai mabuk. Karena masalah ini, Indah Sari selalu bertengkar denganku. Pertengkaran ini berlangsung selama 7 tahun. Kalau begitu, kenapa kamu tidak datang mencariku? Karena kamu meninggal dalam kecelakaan mobil. Setelah aku tahu kamu meninggal, tanpa ragu, aku melompat dari atap. Apa katamu? Di kehidupan lalu, kamu meninggal secara tak terduga. Suatu hari sebelum aku mendengar kabar kematianmu, aku mabuk. Aku mengira Indah Sari adalah kamu. Setelah itu dia hamil secara tak terduga. Aku merasa anak ini adalah pengkhianatan terhadapmu, terhadap perasaanku. Aku tidak mau mendengar apa yang kamu katakan. Aku hanya ingin menemanimu. Sudah kubilang jangan bicara lagi. Di kehidupan sebelumnya, kau meninggal secara tak terduga. Dan sebelum mengetahui berita kematianmu suatu hari, aku mabuk. Aku mengira Indah Sari adalah dirimu. Setelah itu, dia hamil secara tak terduga. Menurutku, anak ini adalah pengkhianatan terhadapmu dan perasaanku. Aku tidak mau mendengar apa yang kau katakan. Aku hanya ingin pergi menemanimu. Sudah kubilang jangan bicara lagi. Yanran, mungkin karena kelahiranku kembali telah mengubahmu. Aku juga sangat ingin kembali ke masa lalu. Tapi aku tahu, aku tidak bisa kembali. Hidupku kali ini terlalu melelahkan. Aku harap kita tidak akan punya kehidupan lagi. Lika. Hanlon. Hanlon, ambulance. Cepat panggil ambulans. Hanlon. Hanlin, bertahanlah. Ambulans akan segera tiba. Indah. Jangan sedih. Cepat, di atap villa keluarga Surya. Cepat datang. Surya, bertahanlah. Ambulans akan segera tiba. Indah. Jangan sedih. Cepat, di atap villa keluarga Surya. Cepat datang. Mama. Sayang, Mama. Ada apa dengan Papa? Papa sedang istirahat di dalam. Dia akan segera keluar. Bagaimana keadaan Bapak Surya? Bapak Surya kehilangan banyak darah. Untungnya, penanganannya cepat. Dia sudah keluar dari masa kritis, tapi masih perlu observasi. Ibu Indah, Anda baik-baik saja? Mama harus kuat. Papa bilang orang baik akan mendapat keberuntungan. Kakira. Kau sumber hidup ini. Tidak akan mau menemuiku lagi. Pesan yang kau sampaikan lewat pengacara. Semuanya sudah kuterima. Ini foto batu nisan Chen Lika, dan juga foto panorama pemakamannya. Semua yang kau minta ada di sini. Taman kenangan. Menghadap ke timur. Di kehidupan lalu, aku menunggunya 3 tahun. Dia bilang, dia akan pergi ke selatan untuk bekerja mencari uang. Untuk menikahiku dengan megah. Tapi aku akhirnya tidak menunggunya. Saat itu, aku selalu merasa, kamu yang merebut posisiku. Saat polisi memeriksa rekening, mereka menemukan 320 juta rupiah yang kamu transfer dari grup Tianlong. Semuanya disumbangkan secara anonim ke yayasan anak-anak yang ditinggalkan dan pusat bantuan kanker. Ada sumbangan 5 miliar rupiah dengan catatan tertulis untuk daerah pegunungan, membangun perpustakaan. Ibuku adalah guru SD. Dia selalu bilang, saat aku kecil, kalau saja aku bisa membaca lebih banyak buku, aku tidak akan begitu keras kepala. Ingin melakukan hal yang benar, tapi menggunakan cara yang paling bodoh. Menurutmu, apakah aku ini konyol? Putri hari ini ulang tahun. Senang gak? Senang.
Oke, ayo kita buat harapan. Mau minta apa, sayang? Sudah ya, Putri. Ayo tiup lilinnya. Selamat ulang tahun. Putri. Ini dia, kucing kecil ya. Sekali lagi. Kucing besar. Putri jadi kucing kecil. Ibu Indah. Song Yanran di penjara, mengajukan donasi organ. Dari grup Tianlong, telah bertransformasi menjadi yayasan amal. Bapak Surya hari ini akan membawa Anda untuk melihat perpustakaan anak yang baru diresmikan. Katakan padanya, aku sudah siap. Baik. Sayang, ini sedang menggambar APA? Mama, lihat. Ini ayah melindungimu. Ini paman melindungi kita. Anakku hebat. Sayang, jika ada kehidupan selanjutnya, Tidak ada kehidupan selanjutnya. Kehidupan ini, aku sudah menggenggammu erat. sudah selesai menggambarnya, sayang? Sini mama lihat. Kata Bu Guru, cinta bisa mengalahkan semua hal buruk. Hebat sekali, sayang. Gambarnya bagus sekali.